bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang budiman dimanapun saja berada, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Spesial pada malam yang mulia barakah dan tentunya penuh kebersamaan malam ini para pemirsa, kami dan segenap kru Lombok TV menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat. Semoga kita kembali kepada fitrah dan kesucian, dan semoga nilai-nilai Ramadan, amaliyah Ramadan bisa kita lestarikan pasca Ramadan tahun ini dan tahun-tahun terusnya. Dan yang terpenting bisa kita berharap dan berdoa semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat agung, dengan bulan yang sangat besar nilai dan fadilahnya bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang hingga berpuluh-puluh tahun. Dan bisa kita juga bisa berharap agar senantiasa kita meningkatkan iman kita, keislaman, ketakwaan kita, dan inilah tentunya predikat yang tertinggi yang diraih oleh kaum muslimin dan kaum muslimin, yaitu meraih predikat umat mukmin yang bertakwa. Dan bisa sisi lain kita semakin terus juga memupuk keilmuan kita, wawasan kita lewat kajian Islam rutin pada malam Jumat di layar kaca Lombok Televisi bersama Alam Damai. Dan mirsa tentunya spesial malam ini, malam yang penuh keceriaan ini, malam yang penuh kegembiraan, di mana kebersamaan kita lihat di mana-mana, terutama di rumah-rumah kaum muslimin yang saling memaafkan, yang saling memberikan tahniah, yang saling memberikan ucapan-ucapan kebahagiaan antar sesama. Dan tentunya semoga kebahagiaan juga terpatri dalam jiwa dan lubuk hati kita pemirsa hingga waktu-waktu yang akan datang. Dan pemirsa, sisi lain kita juga berharap kita bisa saling memaafkan. Inilah yang penting kita tebarkan, yang melahirkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, keceriaan di antara para keluarga, para famili, dan tentunya handai tulan. Dan pemirsa, pada malam ini kita akan sedikit mendengarkan tausiah dan sekaligus pencerahan di hati kita nanti oleh Bapak Ustadz Haji Zamrani, Muhammad Zamrani. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Lombok Tengah, dan sekaligus juga beliau adalah dosen Universitas Islam UIN Mataram. Dan bisa kita berharap apa yang disampaikan beliau nanti bisa memberikan memacu semangat kita untuk terus, terutama ini melestarikan nilai-nilai amaliyah kita pada beberapa bulan yang akan datang setelah kita melaksanakan ibadah puasa hampir 1 bulan penuh. Baik, mirsa, kita tentunya langsung saja menyapa Bapak narasumber, Bapak Ustadz Haji Muhammad Zamrani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, bersyukur ini hari pertama pasca Lebaran yang kemarin ini kita sudah rayakan. Tentunya beberapa hari ini juga masih dirayakan antar keluarga. Nah, apa yang perlu kita ambil hikmah dari kembalinya kita kepada fitrah, kembalinya kita kepada kesucian, dan bagaimana kita melestarikan juga nilai-nilai ibadah yang pernah kita lakukan agar jangan sampai justru setelah usai Ramadan, berlalu pula amal-amal kita yang sudah kita lakukan pada bulan kemarin. Baik, silahkan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un, peserta Lombok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan, yang pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Karena Nabi seringkali mengingatkan kepada kita, kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdalah wa huwa aqta. Setiap perkara yang ada nilai kebaikannya. Salah satu nilai kebaikan yang ada pada malam hari ini adalah kita masih berada di suasana malam Idul Fitri. Idul Fitri ya. Suasana fitrah. Sehingga marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah kalimat yang sangat disukai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diabadikan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalimi ilallah arba'un. Yang paling dicintai oleh Allah dari beberapa kalimat pujian-pujian yang sering kita ucapkan sehari semalam itu ada 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada kata alhamdulillah di sana disebutkan. Salah satu kalimat yang disenangi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada Idul Fitri ini mari kita berbanyak untuk bersyukur karena kita diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Ini salah satu nikmat yang terbesar. Dan kalau kita mengkaji dalam konsep-konsep fikihnya, mensyukuri nikmat ini adalah wajib hukumnya. Sehingga di dalam kitab Zakaria Al-Ansari disebutkan, dalam kitab Jam'ul Jawami disebutkan bahwa wa anna syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Bahwasanya mensyukuri nikmat. Jadi nikmat itu banyak. Salah satunya adalah nikmat merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, bentuk cara kita untuk merayakan Idul Fitri itu salah satu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi Idul Fitri ini dengan memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu sering kita lihat. Tergambar dalam kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita. Jadi mensyukuri nikmat atas memperingati Idul Fitri ini adalah wajibun bisyar'i. Hukumnya wajib di dalam syariat Islam. Dan yang kedua adalah Idul Fitri ini di samping kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dalam hal ini Nas menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap sesuatu yang dilahirkan akan dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesucian. Jika kalau kita mengkaji kata Idul Fitri berasal dari kata ada ya'udu aidan. Artinya adalah kembali. Idul Fitri kalau kita melihat tarkibnya tarkib idhafi, yaitu susunan mudhaf dan mudhafun ilaih, yaitu kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau kita kembali kepada manusia yang seutuhnya, maka bersyukurlah atas nikmat itu. Ayyuhal mustami'un, peserta Lombok TV rahimakumullah. Yang ketiga adalah di Idul Fitri ini, di samping kita merasa gembira, kita kembali kepada fitrah, kesucian kita, maka kita bergembira bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara, dengan keluarga, famili, orang-orang terdekat, sahabat, guru, dan orang-orang yang pernah kita kenal dalam kehidupan kita. Karena silaturahmi ini sudah menjadi familiar. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka anjuran Nabi adalah falyasil rahimah. Maka sambunglah silaturahmi.
Lalu yang disebut al-wasil, seringkali kita melihat cukup dengan bersalaman. Cukup dengan bertemu dengan sahabat itu sudah disebut sebagai wasil. Wasil asal kata dari silah itu adalah wasil. Orang yang melakukan penyambungan yang tadinya terputus menjadi tersambung. Tidak cukup dengan hanya bersalaman, tidak cukup dengan hanya bertemu, tetapi perlu dirangkai dengan saling memaafkan. Sehingga di dalam hadis juga disebutkan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil idza qata'at rahimuhu wasalaha. Jadi tidak disebut sebagai penyambung silaturahmi orang yang hanya bertemu saja, bersalaman saja. Tetapi yang disebut dengan silaturahmi itu adalah orang yang ketika lama tidak bertemu, terputusnya hubungan kekerabatan, lalu setelah terjadinya Idul Fitri kita sambung kembali, maka itulah yang disebut sebagai silaturahmi. Kerabat yang lama kita tidak pernah berjumpa, tetapi ketika Idul Fitri kita berjumpa kembali, kita saling memaafkan. Itulah esensi daripada Idul Fitri, yaitu saling memaafkan. Sehingga seringkali kita dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu artinya apa? Itu artinya esensi doa itu mengajarkan kepada kita untuk selalu memaafkan. Dalam Al-Quran juga Nabi sering dipesan, uzil afwa. Jadi jadikanlah dalam dirimu rasa memaafkan. Siapapun yang punya salah, maka kita maafkan. Yang lebih baiknya lagi adalah sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Bagaimana Nabi kita Rasulullah SAW mengajarkan. Ketika melihat banyak umatnya yang tidak sesuai, tidak sungguh-sungguh mengikuti ajaran beliau, tetapi beliau bersabar dan memaafkan. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa keinginan untuk berdoa kepada Allah agar supaya dihancurkan. Jadi esensi ajaran Islam adalah rahmah, adalah bentuk kasih sayang yang mau diberikan kepada seluruh umat, seluruh manusia, bahkan alam semesta alam. Sehingga di dalam Al-Quran diabadikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus, kata Allah, kepada wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan kasih sayang, atau bisa kita maknai dengan kemaslahatan dan kebaikan kepada semua semesta alam. Baik. Dan Ustaz yang kasih sayang dan rahmat tadi ditunjukkan oleh sikap konkret kita untuk meminta dan memberi maaf seperti itu ya. Karena mirsa kemaslahatan, kenyamanan, kedamaian hanya terjadi ketika orang sama-sama saling ikhlas dan penuh keredaan saling memaafkan. Dan inilah mungkin esensi yang pertama hari raya ini. Ya kita lihat di mana-mana kan orang salaman Ustaz ya. Orang bermusafah bertemu dan saling menyapa, bahkan tadi ada kesiapan untuk saling mengunjungi. Nah, satu hal pemirsa, kadang-kadang ketika Ramadan ini spirit kita beramal ini. Kita sedikit kembali ke bulan Ramadan kemarin, motivasinya kuat karena pahalanya gede banget, karena pahalanya luar biasa. Nah, bagaimana walaupun setelah Ramadan beramal kita tidak pernah pudar, walaupun tadi nilai-nilai ganjaran yang dijanjikan pada bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain, tapi tetap kita punya semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan pada tahun kemarin. Gimana caranya ini, Ustaz? Jadi cara mengimplementasikan itu adalah bagaimana pada bulan ini lebih baik daripada bulan Ramadan. Bagaimana cara menyempurnakan bulan Ramadan itu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Rasul adalah dengan cara beribadah. Puasa di bulan Syawal 6 hari termasuk ya. Jadi man shoma Ramadan ya summa ittaba'ahu sittan min Syawal ya bakana kasyamid dahri. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikuti di bulan Syawal itu 6 hari berpuasa, maka sama seperti berpuasa 1 tahun. Karena kalau kita bayangkan fadilah daripada bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Digambarkan dalam khutbahnya Nabi, istiqbalu Ramadan disebutkan bahkan pahalanya sampai
sittin, sampai 70 hujrah. Satu bacaan Al-Quran yang kita baca itu menjadi pahala 7 kali lipat di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya kalau kita bayangkan berbagai macam fadilah yang kita lihat di bulan Ramadan itu, kita seakan-akan ingin menjadi satu tahun ini adalah Ramadan semuanya. Makanya Nabi menyebutkan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna hazihi sanah kulluha Ramadan. Jadi andai kata umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya dia ingin menyempurnakan satu tahun itu bulan Ramadan semua. Saking banyaknya. Di samping di bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang sangat luar biasa yang disebut dengan Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar. Yang Masya Allah ganjarannya 1000 bulan. Satu keistimewaan yang besar ya, luar biasa. Biasanya bisa juga kita semua lah harapkan bisa kita ya, kita berharap semoga kemarin tentunya kaum muslimin yang beribadah, yang sungguh-sungguh semangat dalam berzikrullah mendapat itu ya, mendapat Lailatul Qadar. Nah tentunya banyak hal pemirsa setelah bulan Ramadan usai dan berlalu, kita bisa tadi meningkatkan amaliyah kita justru dengan tadi puasa sunnah, puasa Syawal ya. Ditambah lagi ya puasa sunnah Syawal. Nah ini kadang-kadang pemirsa ada yang justru pada hari-hari awal hari Lebaran ini karena berkunjung ini Pak Ustadz, karena bersilaturahim kadang-kadang nggak sempat untuk meneruskan atau melanjutkan puasa. Nah bolehkah puasa Syawal itu kita lanjutkan beberapa hari setelahnya ataupun tidak langsung? Boleh. Boleh tidak langsung, karena memang satu Syawal kita tidak boleh berpuasa, termasuk waktu yang diharamkan. Iya. Setelahnya. Ya, setelahnya boleh. Bisa hari ketiga, bisa hari keempat, bisa kita cicil. Misalnya 1 minggu itu 3-3. Jadi 3-3 berarti 6. Ya, bisa kita cicil. Itu salah satu. Di samping itu juga peningkatannya, selain itu sikap kita sudah berubah. Yang tadi ketika sebelum Ramadan kita akhlaknya tidak baik, tapi setelah bulan Ramadan semakin meningkat. Istilahnya kalau bahasanya ada perubahan. Syekh Muhammad bin Ismail, ketika bulan Ramadan antara pikir dan zikir itu bisa disatukan. Ketika pikir dan zikir bisa disatukan pada bulan Ramadan, jadi di dalam bulan Ramadan itu kita berpikir merenung, di samping itu kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perubahan-perubahan. Yang awalnya jarang baca Al-Qur'an, setelah bulan Ramadan semakin rajin. Yang awalnya di bulan Ramadan sering lalai meninggalkan sholat, tetapi setelah bulan Ramadan semakin meningkat. Baik, dan justru yang tidak kita harapkan ini dan inginkan Pak Ustadz ya bisa ketika Ramadan usai tadi semangat motivasi amaliyah ini maka nilai Ramadan tidak akan muncul di sana. Apalagi tadi pemirsa, bagaimana kita melakukan sebuah perubahan menyatukan ini mungkin yang kesulit nih Pak Ustadz ya, fikir dan zikir ini sehingga kita menjadi insan yang mutakin ini, bagaimana kita memadukannya. Jadi cara memadukan fikir dan zikir ini adalah bagaimana kita tidak dalam pemikirannya. Asy-Syatibi menyebutkan bahwa jangan sampai dalam pemikiran kita ada istilah al-jumud al-mangkulah. Jadi memahami teks itu terlalu mengkristal sehingga tidak bisa kita pahami dengan konsep-konsep yang lain. Karena Al-Quran itu kalau kita kaji, itu di dalam Al-Quran itu bahasanya ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ada bahasa yang isyarahnya perlu dilalahkan. Jadi itu tidak bisa dipahami dengan serta-merta. Makanya dalam memahami Al-Quran itu memunculkan konsep usul fikih. Karena usul fikih ini bisa membaca, bisa mengkaji bahasa isyarat yang disampaikan oleh Allah. Makanya dalam usul fikih ada istilah qawaid lugawiyah tasyri'iyah. Jadi dalam qawaid lugawiyah tasyri'iyah itu disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu kemampuan manusia untuk memahami Al-Quran tanpa adanya manhaj, metodologi, maka bisa kita bahasakan akan sulit untuk menyatukan antara pola pikir dan zikir. Baik, jadi rahasianya tadi para pemirsa, bagaimana kita tadi berupaya untuk memahami secara dengan tadi kajian ini Pak
dosen tentu bidang beliau di usul fikih, dan luar biasa pemirsa. Ini tentu PR kita setelah ini, setelah Ramadan ini kita tidak hanya terbatas pada mentadaruskan Al-Quran. Walaupun ini kan kita berbaca Al-Quran tetap berpahala, tetap sampai bahkan tengah malam. Kalau kita baca Al-Quran, mangqara'ahu wa fahima maknahu wa amila maknahu wa amila maknahu. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu sudah dapat pahala. Orang yang membaca Al-Quran dan maknanya lebih lagi, tingkatannya lebih tinggi lagi, bertambah ya. Orang yang baca Al-Quran, memahami maknanya, memahami isinya dan mengamalkan, itu lebih utama lagi. Makanya banyak sekali kita jumpai, kadang banyak orang yang baru hafal hadis satu mengalahkan orang yang sudah menghafal 1000 hadis. Jadi itu banyak sekali. Jadi banyak ustadz-ustadz Google sekarang ini tidak mengembalikan keilmuan itu kepada ilmu yang sesungguhnya. Jadi bisa saja di Google itu pemahaman-pemahaman seperti pemahaman Khawarij dan sebagainya itu dimasukkan, sehingga orang kadang memahaminya. Baik, masih campur baur tentunya Pak Ustadz ya. Sulit. Baik, Ustadz kita akan berisna dan pemirsa, tentu kita masuk dalam kajian Darul Islam spesial pada nuansa momentum hari raya saat ini, dan setelahnya saat ini kita akan kembali. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Zulkifli Mansah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan saya Hajah Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansyah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada fitrah kebaikan, dan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'dah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa 'azamal ahzab wa'dah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita telah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Oleh karenanya, saya Haji Didi Sumadi, Ketua DPRD Kota Mataram, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, sehingga kita menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah kita lalui bersama. Mari
saatnya kita menyambut cahaya kemenangan bersama dengan kembalinya fitrah kita. Seiring gema takbir, tahlil, dan tahmid, perkenankan kami, Direksi, Manajemen, dan Perusahaan Aliansi Aman Mineral mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jadikan kemenangan ini sebagai momentum kita untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemenangan di hari yang fitri ini. Setelah berpuasa penuh di bulan Ramadan, hari ini kita kembali kepada fitrah kita yang hakiki. Kita buka lembaran baru kehidupan kita menjadi pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Akhyar Abduh, Wali Kota Mataram, beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin al-faizin al-mahmudin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mula londong keren cap lontar ni mula kuah. Bau dikandung begitu. Apa pada pegaduhan dah? Keren cap lontar. Dah buah paling bagus no. Sekarang keren cap lontar. Yang beli keren cap lontar. Pilihan kedua kualitasnya bagus. Warni nabi de boyak pas siara. Keren cap lontar. Tentu kuat. Kaji berkualitas. Baik Mirsa, tentu alangkah indahnya dan tentu membahagiakannya ketika kita pasca Ramadan ini, di samping tadi kita bisa melaksanakan silaturahim, membaur dengan kerabat, sahabat, famili, dan seterusnya sambil saling meminta maaf. Sisi lain juga kita merefleksikan nilai-nilai ibadah pada bulan suci Ramadan. Idealnya amaliyah kita semakin bagus seperti itu Ustaz ya. Apalagi tadi disandingkan antara fikir dan zikir itu paling tidak selaras sehingga kita bisa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini kita lakukan setelah Ramadan ini. Justru Pak Ustadz ya, justru orang ketika habis Ramadan seperti habis lagi tadi spirit amaliyah, keutamaan, kefadilahan seperti kita membaca Al-Quran. Ramadan sampai tengah malam sampai subuh kan. Nah sekarang itu sepi, sayup-sayup suara Al-Quran sudah nyaris tak terdengar mungkin di masjid-masjid, tapi mungkin ya lewat di rumah-rumah saja, di masing-masing rumah saja. Namun bagaimana tentunya hal-hal yang lain yang betul-betul kita lakukan bulan suci Ramadan kemarin ini sekarang ini bisa meningkat, sekarang ini bisa kita pertahankan lah, dan tidak tetap kita stabil untuk melakukannya, jangan sampai pudar seperti itu. Jadi untuk menggairahkan kembali suasana Ramadan, merefresh ya, merefresh kembali, mungkin secara zahiriah mungkin tidak terlalu nampak, mungkin melalui amaliyah keseharian. Kalau mungkin ketika Ramadan kita sering melakukan tadarusan karena memang
ibtida'u nuzulil Quran itu adalah di bulan Ramadan. Suasananya mungkin beda juga Suasananya ya, berbeda. keramaiannya. Sehingga mungkin kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk kita bawa secara ya istilahnya kebiasaan masyarakat untuk dilakukan kembali di masjid dengan melantunkan bacaan Al-Quran mungkin akan mengganggu orang lain. Gitu. Berarti kembali ke masing-masing kita. Kembali kepada masing-masing kita. Sehingga konsep Idul Fitri itu sebenarnya adalah konsep pembimbingan yang dilakukan oleh Allah di bulan Ramadan untuk menjadikan kita ini sebagai insanul kamil atau insanul muttaqin, bahasa kerennya seperti itu. Manusia-manusia yang bertakwa, yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya kita pahami takwa itu apa. Bisalu awamirillah wajitina benar. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita sudah termasuk muttaqin, maka isi daripada Al-Quran itu akan berjalan di dalam diri kita. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diamalkan. Diamalkan tentunya dengan metode pemahaman Al-Quran yang benar. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, mengartikan, lalu kita amalkan. Kita pahami makna Al-Quran secara tekstual, tetapi perlu penafsiran yang tinggi. Misalnya contohnya, kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran itu, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah apa yang mudah di dalam Al-Quran. Seringkali ada sebagian orang, kalau yang memang ada manhajnya. Kalau kita melihat mazhab Hanafiyah yang agak longgar, konsep ubudiyahnya, jadi ketika sholat itu boleh diganti dengan bacaan selain Al-Fatihah. Begitu. Padahal di dalam hadisnya sudah jelas disebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Jadi kalau Imam Hanafi mengatakan tidak sempurna sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah Al-Quran, karena hadis ini dinasah oleh firman Allah faqra'u ma tayassara minal Quran, sehingga memberikan peluang bagi orang yang sulit membaca Fatihah diganti dengan bacaan yang lain. Itu mazhabnya Hanafi. Kalau Syafi'i Anda bisa. Ayat ini dinasah oleh hadis ini. Jadi kalau Syafi'i itu bukan dibalik, bukan hadis itu dinasah oleh ayat ini, tetapi kalau mazhab Syafi'i ayat ini dinasah oleh hadis ini. Sehingga ayat faqra'u ma tayassara minal Quran itu dinasah oleh hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah, bukan tidak sempurna. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah Al-Quran. Baik, berarti ini kalau dilakukan bagi mereka yang tentunya sudah paham, tapi membaca lagi tadi tidak membaca Al-Fatihah, tentu ini yang salah tadi menurut Imam Syafi'i. Baik, bagaimanapun pemirsa tentunya ini menuntut kajian dan pemahaman kita yang lebih dalam, yang lebih sempurna dan komprehensif tentunya agar kita bisa mengamalkannya dengan efektif dan dengan baik pula. Nah, mungkin itulah ya Al-Quran, tadarus Al-Quran inilah yang biasanya di samping juga amalia-amalia tadi puasa pada bulan Syawal ini yang terus harus terdengung ini Pak Ustadz ya, harus terdengung. Nah, sisi lain juga kan banyak pemirsa pada momentum hari raya ini tidak bisa ketemu dengan keluarga, tidak bisa hadir bersama keakraban dengan keluarga karena di tempat rantau, di tempat yang jauh. Nah, bagaimana ini kan kita sangat-sangat ditekankan untuk bisa tadi bertemu dengan terutama orang tua. Nah, bagi mereka yang tidak bisa bertemu dengan orang tuanya, umpamanya masih di tempat yang jauh, di perantauan, ini bagaimana cara kita melakukan bakti dan amal baik kita, Pak Ustadz? Jadi bagi sahabat-sahabat pemirsa yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya, maka solusinya adalah ada medsos, media sosial. Jadi karena perkembangan zaman, kita bisa berkomunikasi melalui WA, bisa Facebook, bisa lain ya, dan medsos yang lain. Itu adalah bentuk menggunakan media sosial yang baik, jadi penggunaan yang baik. Sehingga boleh kita istilahnya saling memaafkan dari jarak jauh. Karena dalam konsep fikih, saling memaafkan itu tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Berbeda kalau dalam konsep munakahat, seorang wali itu tidak boleh jauh dari masa Fathul Qasri. Kalau jauh dari masa Fathul Qasri, maka
dia tidak sah mewakilkan kepada orang lain. Jadi yang sah jadi walinya adalah wali hakim. Kenapa? Karena masa Fatul Qasri jaraknya itu sekitar 98 kilo. Berbeda dengan silaturahmi, tidak ada jarak. Bahkan kaul Sayyidina Umar mengatakan dengan mengirimi saudara kita yang ada di Malaysia, tapi bahasanya bukan Malaysia, di luar negeri ya di luar negeri atau jarak yang jauh dengan bacaan Al-Fatihah, itu salah satu bentuk silaturahmi. Nah, cara silaturahmi ya, yang baik dalam konsep tasawuf tentunya ya, adalah dengan mengirimi bacaan-bacaan Fatihah, bersedekah atas nama keluarga atau keluarga yang sudah meninggal, itu salah satu silaturahmi sebenarnya. Baik, berarti ini pemirsa tidak, bagi teman-teman dan saudara kita, sahabat kita, tidak berkecil hati walaupun tentu tidak bertemu dengan, terutama ini orang tua. Biasanya kan orang jauh-jauh, ini Pak Ustadz ya, dari Jawa ke NTB atau dari NTB keluar ke Jawa ke daerah yang jauh, biasanya ini ingin sekali ketemu dengan yang pertama ini orang tuanya yang paling pertama kali. Tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat kita ketika hanya cukup tadi Ustadz ya, punya medsos tadi. Ya tidak mengurangi rasa hormat. Karena dengan kita mengucapkan melalui medsos, dengan telepon, karena mungkin biaya yang tidak ada, kondisi karena perekonomian yang sulit mungkin, karena sebab itulah dia tidak bisa bertemu dengan keluarga, cukup dengan melalui telepon, mengirimi Fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran kita kirimi kepada kedua orang tua kita walaupun masih hidup, itu salah satu bentuk silaturahmi. Sebagai bentuk juga di samping silaturahmi itu adalah bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu bukan hanya butuh pada uang, harta, benda, tapi doa seorang anak itulah yang paling dicari oleh kedua orang tua. Baik, dan juga tentu termasuk orang tua kepada anaknya, Ustaz, tidak hanya anak kepada orang tuanya, orang tua yang tidak bisa bertemu sanak saudaranya di daerah atau di kampung, bisa berkirim doa tadi lewat media sosial. Ini pemirsa, jangan kita enggan ataupun malas mungkin hanya walaupun tadi hanya berkirim walaupun hanya lewat ucapan selamat tadi, SMS tadi ya. Ini juga dikatakan para pemuda perantau dimanapun saya berada yang menonton kajian Darul Islam, tentunya luas sekali cara kita menebar kedamaian, ucapan-ucapan kebaikan dan kegembiraan bersama kerabat kita di suasana momentum Hari Raya Idul Fitri ini. Dan tentu Ustaz tadi kaitannya dengan amalia-amalia bulan Syawal ini, selain tadi silaturahim, ada juga puasa, apalagi ini yang kita lakukan idealnya dan sejatinya bagi kita kaum mukmin yang sudah selesai menjalankan ibadah puasa. Yang perlu kita galakkan kembali adalah sholat sunnah, sholat lailiyah, tentunya bukan sholat sunnah tarawih. Karena ada tarawih kan nggak ada lagi. Tarawih itu takkid ya. Takkid itu artinya dia punya waktu sendiri. Berbeda karena dengan salat witir itu tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Bisa kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Salat sunnah mutlak, salat sunnah tahajud, salat hajat, salat taubah dan sebagainya. Salat sunnah yang lain banyak. Karena memang cermin daripada bulan Ramadan ini akan nampak pada bulan-bulan yang lain ketika amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap lestari, tetap continue, apalagi semakin meningkat. Yang tadinya tahajud hanya 2 rakaat di bulan Ramadan, ternyata setelah bulan Ramadan melebihi itu. Yang tadinya sholat sunnah mutlak di bulan Ramadan hanya 4 rakaat, di samping itu bahkan 10 rakaat dan sebagainya. Itu adalah bentuk peningkatan intelijensi rohanian. Sehingga muncullah akhlak yang mulia, yang baik, tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, refleksi apa amaliyah pada waktu lalu untuk saat ini Ustaz ya, implementasinya saat ini. Dan memang pemirsa, ketika kemarin kita di bulan suci Ramadan, karena kita yang berpuasa, Ustaz, kita tidak bisa leluasa melakukan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip negatif. Tapi ketika puasa ini justru kadang-kadang seperti ada rasa kebebasan bagi sebagian orang. Kita nggak puasa, kita sudah usai dari bulan Ramadan, lantas apapun
hal-hal dilakukan tabludi, kadang-kadang itu hal yang negatif. Nah, ini meredam seperti halnya kita berpuasa Ramadan, Pak Ustaz. Ya. Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk tadi di luar bulan suci Ramadan saat ini dan saat yang akan datang. Ini kan ketika seperti kita katanya orang berada pada momen kemenangan. Nah, kemenangan apa yang kita maksudkan seperti itu? Jadi untuk membendung istilahnya dari sifat-sifat negatif yang akan muncul setelah bulan Ramadan, maka Allah sendiri membimbing kita untuk menjaga sholat, terutama sholat maktubah 5 waktu. Karena di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi fahsya itu bisa dikatakan sesuatu yang keji seperti perzinahan, hubungan seksual yang di luar pernikahan dan sebagainya. Mungkar ini ya tentunya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul memahami makna esensi sholat yang sebenarnya. Baik, dan memang ini sering sekali kita dengar Ustaz, pemirsa juga di rumah, kalau sejatinya sholat yang dilakukan oleh seorang muslim, apalagi pada bulan suci Ramadan, idealnya atau sejatinya harus bisa mencegah, menghindarkan kita dari perilaku buruk, keji dan mungkar seperti itu. Nah, apalagi ini kita baru saja usai melaksanakan Ramadan, lebih-lebih kita bisa mempertahankan nilai ibadah sholat kita. Baik, Ustaz dan Nisa, kita masih satu lagi segmen terakhir nanti. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Bangga bersarung mangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebulan sudah kita memetik hikmah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kini telah tiba bagi kita hari kemenangan. Saya Haji Mohan Roliskana atas nama pribadi dan pemerintah Kota Mataram mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga masyarakat Lombok Tengah yang saya muliakan. Saya Haji Muhammad Suhaili Fadil Tahir, Hadam Pelayan Masyarakat Lombok Tengah, mewakili seluruh jajaran pelayan masyarakat Lombok Tengah yang ada di kabupaten, mengucapkan selamat
Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Mohon maaf zahir maupun batin. Teriring doa dan harapan, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga kita semua tergolong umat yang muttaqin. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah. Bau tekadu begio. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah buah paling bagus no. Nus sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Pilihan dua kualitasnya bagus. Warna napi de boyak pasti arah. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanja berkualitas. Baik Mirsa, tentu kita masih dalam kajian Dialog Islam bersama Pak Ustadz Haji Muhammad Zamroni, pimpinan Ponpes Nurul Huda Lombok Tengah. Dan pemirsa, luar biasa kita kembali merefleksikan nilai-nilai yang sangat agung pada bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan sebaik dan semaksimal mungkin pasca Ramadan ini. Tadi kita banyak hal mendapatkan, kita disunahkan untuk menyambung dengan puasa Syawal, puasa sunnah, dan ini kan luar biasa ini apa namanya keutamaannya ataupun kelebihannya puasa Syawal ini, Pak Ustaz. Ya, jadi keutamaannya itu yang menjadi motivasi. Cuma kadang orang karena sudah merasa merdeka, bebas, akhirnya melupakan sunnah yang kedua setelah bulan Ramadan. Jadi untuk memupuk hal itu mungkin perlu kita motivasi melalui dakwah dan sebagainya untuk meningkatkan amal kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan mumpung ini pemirsa masih dalam suasana baru-baru saja usia Ramadan ya, sehingga suasana kita berpuasa masih segar seperti segar ini. Syawal ini. Tapi ada juga sebagian yang melakukannya tidak serta-merta. Sama atau berbeda nih ganjaran pahalanya? Pahalanya tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan puasa di bulan Ramadan. Cuma kalau kita mengkaji hadis itu motivasinya ya sama seperti puasa 1 tahun itu adalah Ramadan semua. Ramadan. Itu satu. Yang kedua, jadi hikmah kita ada kesunahan puasa di bulan Syawal ini, kesempatan bagi ibu-ibu yang ada bolongnya di bulan Ramadan mengganti di bulan Syawal ini, di samping dia juga mendapatkan pahala puasa sunnah bulan Syawal. Tapi tentunya niatnya itu tetap niatnya adalah mengqadha. Jadi tidak perlu menggunakan niat puasa sunnah lagi, karena ketika kita melakukan puasa wajib mengqadha puasa Ramadan itu secara otomatis puasa sunnah itu akan masuk ke sana. Misalnya contoh, selain bulan Syawal, kita mengqadha puasa kita di hari Senin misalnya. Yang kita qadha ini adalah puasa yang tertinggal di bulan Ramadan karena haid dan nifas dan sebagainya. Kita qadha di hari Senin. Maka niatnya cukup dengan niat mengqadha. Secara otomatis kita juga mendapatkan pahala puasa di hari Senin. Hari Senin. Sunnahnya. Ya tentunya spesial bagi kaum ibu-ibu perempuan seperti itu. Ya. Cuma yang sering menjadi problem ini kadang perempuan tidak paham tentang menstruasi begitu, kapan dia harus berpuasa dan tidak. Kadang dia tidak tahu apakah itu darah haid atau darah istihadah. Jadi
perlu ada kajian-kajian fikih wanita untuk hal ini. Fikih wanita lebih jauh nanti akan dikaji pemirsa terus supaya kita lebih mendalam keilmuan tentang ini. Tapi prinsipnya tadi walaupun tadi perempuan wanita melaksanakan puasa Syawal ini dengan niat mengganti puasa Syawalnya masuk gitu ya. Ya, masuk secara otomatis. Karena tidak boleh menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Dua niat dalam satu ibadah nggak boleh. Jadi harus satu niat, dan niat yang paling diutamakan adalah yang lebih tinggi derajatnya itu yang wajib dulu. Karena mengkodok puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi niat yang diutamakan adalah itu. Jadi tidak perlu menggunakan niat puasa sunnah bulan Syawal. Baik, jadi double Ustaz ya. Double. Pemirsa, terutama ini kaum ibu-ibu ini. Jadi kesempatan kalau di luar Syawal ini kan akan berbeda nilainya, tidak ada puasa sunnah Syawal. Tapi bagi kaum bapak-bapak juga, terutama kaulah muda remaja ini, adik-adik di pondok seperti itu juga tentunya punya spirit untuk bagaimana salah satu dari sunnah Rasul ini puasa Syawal ini kita hidupkan. Kiat-kiatnya ini yang belum terbiasa mungkin. Kiat-kiatnya mungkin kalau tidak bisa dilakukan setelah tanggal 1 ya karena sibuk silaturahmi kemana-mana selama 1 minggu ini, maka boleh kita lakukan setelah Lebaran Ketupat. Lebaran? Ya, ada Lebaran lagi nih Ustaz. Ada Lebaran. Lebaran Ketupat ini sebenarnya esensinya kita bersyukur setelah melaksanakan puasa 6 hari Syawal. Esensi daripada Lebaran Ketupat itu sebenarnya. Dan mungkin adanya di Lombok saja mungkin ya. Di selain di luar daerah mungkin tidak ada Lebaran Ketupat ini. Jadi begitu. Baik, bagi mereka yang tentu dilakukan puasa Syawal seperti itu Ustaz ya. Lebaran Ketupat. Walaupun bisa memang ini menghadirkan sensasi yang tersendiri nih. Karena banyak sekali orang rame-rame biasanya ketika kita mendengar Lebaran Ketupat itu lalu diisi dengan nuansa-nuansa hiburan seperti itu. Ini seperti apa sebenarnya dalam konsepsi Islam yang baik ini? Supaya kita tidak meninggalkan nilai-nilai kemuliaan bulan suci Ramadan kemarin, ibadah puasa kita. Jadi dalam konsep usul fikih ada istilah huruf di sana. Huruf itu muncul karena kebiasaan masyarakat berbeda-beda. Di Lombok ini merayakan Lebaran Ketupat dengan tradisi makan ketupat, dihiasi dengan pengajian umum, dihiasi lagi dengan adanya zikiran, terus kasidah, lagu-lagu Islami. Di samping itu juga ada yang sebagian yang mengisi dengan hal-hal yang negatif. Maka hal-hal yang negatif ini dalam konsep fikihnya itu termasuk huruf fasidah. Jadi ada huruf sahihah, ada huruf fasidah. Huruf fasidah ini muncul karena melihat kebiasaan yang berbau negatif ditarik ke dalam Lebaran Ketupat karena rasa saking senangnya dengan bulan itu. Ya, bulan Syawal. Jangan terlalu over ya, berlebihan seperti itu. Oke, makanya dalam konsep fikih itu adalah istilah haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Jadi haram li zatihi itu ya seperti anjing, babi itu kan sudah zatnya haram. Haram li ghairihi itu yang tadinya hukumnya mubah. Kalau kita ambil dalam konsep kaidah fikihnya itu adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang tadinya merayakan Lebaran Ketupat ini hukumnya mubah, tetapi karena dihiasi dengan sesuatu yang bernuansa negatif menjadi ikut. Yang tadinya mubah itu menjadi sesuatu yang haram juga. Misalnya diisi dengan pesta miras, nauzubillah ya. Pesta itulah akan menghilangkan keindahan daripada Lebaran Ketupat itu. Baik, bahkan tentunya terkesan hura-hura seperti itu Ustaz ya. Baik, jazakallah ini terima kasih. Dan tentunya pemirsa dari awal sampai segmen terakhir kita mendengarkan tausiah dan ulasan yang sangat tentunya tadi luas, banyak hal yang kita kaji dan dengarkan dari Bapak Ustadz, tidak hanya terkait dengan seputar momentum Ramadan yang memang sangat luar biasa, tapi juga hal lain yang perlu kita kaji dan perlu kita kembangkan, keilmuan-keilmuan kita yang masih sangat-sangat sedikit untuk semakin banyak dan semakin kita bisa memahami konsepsi Islam yang baik dan benar.
Jazakallah ini Pak Ustaz sudah hadir. Minal aidin wal faizin pemirsa. Kita ucapkan seperti itu kepada pemirsa semua dimanapun sudah berada. Semoga kita kembali kepada fitrah dan kesucian, kembali kepada kemenangan yang hakiki dan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Jazakallah demikian, dan kita akan lanjutkan tentunya dialog serta kajian kita pada minggu-minggu yang akan datang dengan tema serta topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat datang di dunia Warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi Warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, berubah yang biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan saya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemenangan di hari yang fitri ini. Setelah berpuasa penuh di bulan Ramadan, hari ini kita kembali kepada fitrah kita yang hakiki. Kita buka lembaran baru kehidupan kita menjadi pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Akhyar Abduh, Wali Kota Mataram, beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah kita lalui bersama. Mari saatnya kita menyambut cahaya kemenangan bersama dengan kembalinya fitrah kita. Seiring gema takbir, tahlil, dan tahmid, perkenankan kami, Direksi, Manajemen, dan Perusahaan Aliansi Aman Mineral mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jadikan kemenangan ini sebagai momentum kita untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.